salam semangat anak-anak kelas 7. Kali ini, pada video ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi karena makhluk hidup yang ada di alam semesta ini sangat beraneka ragam, contohnya makhluk hidup yang ada di dalam hutan itu terdapat berbagai macam makhluk hidup di sana dan juga ada makhluk tidak hidup atau benda mati. Nah, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup memiliki ciri yang sangat jelas berbeda. Nah, sehingga kita harus mengetahui dulu perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Juga contohnya. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, kita lihat dulu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, kemudian memerlukan makanan. Kemudian peka terhadap rangsang atau yang disebut iritabilitas. Kemudian bernapas atau respirasi. Kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan berkembang biak atau bereproduksi. Ya. Nah, tadi ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, contohnya alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, kemudian sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Nah, pergerakan pada tumbuhan itu contohnya dilakukan oleh sebagian tubuhnya, sehingga tidak ada terlihat perpindahan tempat. Contohnya gerak tumbuhan, yaitu bagian ujung batang yang bergerak ke arah datangnya cahaya. Nah, tadi ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Ya, untuk apa? Makanan itu berfungsi untuk menghasilkan energi, kemudian untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya karena adanya rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa cahaya, bisa berupa panas, dingin, ataupun sentuhan. Misalnya mata kita peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap suara, kemudian hidung peka terhadap bau, dan juga alat indera lainnya ya yang akan menerima rangsangan-rangsangan yang dari lingkungan kita. Nah, tumbuhan juga bisa peka terhadap rangsangan. Contohnya, mungkin kalian sudah pernah melihat putri malu itu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya tadi adalah bernapas atau respirasi. Jadi respirasi itu merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan CO2 dari tubuh. Ya, contohnya manusia bernapas dengan paru-paru, kemudian hewan air umumnya, meskipun tidak semua ya, bernapas dengan insang. Ya. Kemudian ada juga yang bernapas dengan kulit, misalnya cacing tanah. Kalau serangga itu bernapas dengan trakea. Nah, yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuh itu merupakan pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula atau irreversible.
ya. Kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan. Yang berikutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, contohnya apa? Mengeluarkan keringat, ya. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan urin, ya, sebagai sisa-sisa metabolisme. Kemudian berkembang biak dan reproduksi. Jadi makhluk hidup itu akan bereproduksi untuk menjaga kelestarian jenisnya. Oke. Nah, selain dari ciri-ciri yang ada di sini, saya tambahkan satu lagi, ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu beradaptasi. Jadi, setiap makhluk hidup harus mampu melakukan adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lihat ciri-ciri benda tak hidup atau benda mati. Yang pertama, tidak dapat bergerak, kemudian tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Contoh benda tidak hidup adalah tanah, air, matahari, cahaya, batu, dan masih banyak lagi. Nanti kalian boleh menuliskan contoh-contoh lain dari benda tak hidup di buku kalian. Nah, karena makhluk hidup di dunia itu sangat beragam, maka harus ada pengelompokan atau penggolongan. Oleh karena itu, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama pada makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Adapun ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup itu disebut taksonomi. Nah, bapak taksonomi dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Adapun urutan taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah kingdom atau kerajaan, filum atau divisi atau keluarga besar. Perlu dipahami, filum itu untuk taksonomi hewan, sedangkan divisi untuk taksonomi tumbuhan. Kemudian ada kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang paling rendah adalah spesies atau jenis. Jadi perbedaan taksonomi tumbuhan dan hewan hanya berbeda di tingkatan keduanya. Kalau pada hewan adalah filum, pada tumbuhan divisi. Kita lihat contohnya. Nih, contohnya taksonomi tumbuhan padi atau Oryza sativa. Jadi kingdomnya adalah Plantae. Plantae itu adalah tumbuhan. Jadi karena padi itu termasuk ke kerajaan tumbuhan, maka kingdomnya adalah Plantae. Kemudian divisi Spermatophyta. Spermatophyta berarti tumbuhan berbiji. Kemudian kelasnya monokotil, tumbuhan berkeping satu. Ordonya Graminidae. Famili Graminae masuk ke rumput-rumputan. Kemudian genusnya Oryza dan spesiesnya Sativa. Maka untuk penulisan nama ilmiahnya nanti yang perlu dituliskan hanyalah genus dan spesies. Jadi nama ilmiah untuk padi adalah Oryza sativa. Kita akan belajar nanti cara menuliskan nama Latin. Nah, adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya yang memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup pertama sekali adalah Carolus Linnaeus.
Dia juga mempelopori pemberian nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Bi artinya dua ya, berarti binomial nomenklatur itu bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, di mana kata pertama itu menunjukkan genus yang harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian kata kedua sebagai penunjuk jenis atau spesies diawali dengan huruf kecil. Ya. Kata pertama dan kedua harus digarisbawahi secara terpisah kalau bahasa Latin itu ditulis tangan, sedangkan kalau diketik maka harus dibuat dalam bentuk cetak miring. Kita lihat contohnya. Nama Latin dari mangga yaitu Mangifera indica. Tadi kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian karena diketik maka dibuat dalam bentuk cetak miring. Nah, itu ketentuan penulisan bahasa Latin. Ya, perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup sebenarnya itu dimulai dari dua kingdom, yaitu kingdom tumbuhan atau plantae dan kingdom hewan atau animalia. Tetapi yang terakhir sudah dikelompokkan ke dalam 6 kingdom. Jadi kita mempelajari yang 6 kingdom tersebut ya. Nah, jadi yang pertama ada kingdom Archaebacteria. Jadi ada kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil, contohnya yang termasuk ke kingdom Archaebacteria. Nah, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil ini nanti hanya bisa dilihat atau diamati dengan menggunakan mikroskop. Ya. Nah, kingdom Archaebacteria merupakan bakteri purba yang bersifat prokariot. Prokariot ini artinya tidak mempunyai membran inti ya. Jadi prokariot tidak mempunyai membran inti. Kemudian Archaebacteria juga termasuk makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler. Contoh dari kingdom Archaebacteria adalah Methanobacterium sp. Berikutnya ada kingdom Eubacteria. Nah, kingdom Eubacteria merupakan organisme prokariotik juga dan bersifat uniseluler. Contohnya Salmonella typhosa, dan di kingdom Eubacteria ini nanti ada bakteri yang bersifat parasit dan ada yang bersifat saprofit. Ketiga ada kingdom Protista. Nah, kingdom Protista terbagi menjadi 3. Yang pertama, Protista mirip tumbuhan atau yang sering disebut dengan alga atau ganggang ya. Nah, Protista mirip tumbuhan ini memiliki kloroplas sehingga mereka mampu berfotosintesis atau menghasilkan makanan, yang berarti dia bersifat autotrof karena bisa membuat makanan sendiri. Kemudian Protista mirip jamur memiliki fase reproduksi berkoloni atau mengelompok. Contohnya Protista mirip jamur ini yaitu Fusarium sp. Nah, yang ketiga Protista mirip hewan atau protozoa. Makhluk hidup satu sel atau uniseluler yang bergerak bebas di perairan. Contoh dari protozoa ini adalah E. coli, kemudian Trypanosoma gambiens, kemudian Plasmodium sp yang menyebabkan penyakit malaria. Itu contoh-contoh dari Protista mirip hewan. Nah, yang keempat ada kingdom fungi. Anggota-anggota dari kingdom fungi adalah berbagai macam jamur, ya.
Fungi itu tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Tetapi fungi itu sudah memiliki membran inti atau bersifat eukariot. Nah, sel-sel yang membentuk tubuh fungi atau jamur itu disebut dengan miselium, di mana miselium itu terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Nah, untuk contoh-contohnya, mungkin di kehidupan sehari-hari sudah sering kalian temui. Contoh dari jamur itu adalah jamur kuping atau Auricularia sp, kemudian ada jamur merang atau Volvariella volvase, dan juga jamur penyebab panu. Ya, itu contoh-contoh dari jamur. Yang kelima, ada kingdom plantae atau tumbuhan yang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, contoh-contoh dari tumbuhan tidak berpembuluh ini adalah tumbuhan lumut. Ya, ada lumut hati, ada lumut daun, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berpembuluh. Yang termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh yaitu tumbuhan biji atau spermatopita dan tumbuhan paku atau pteridopita. Tumbuhan biji itu masih terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi, tumbuhan tidak berpembuluh artinya tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, serta tidak memiliki pembuluh untuk mengangkut zat makanan. Sedangkan tumbuhan berpembuluh itu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang sudah jelas dan memiliki pembuluh angkut untuk mengangkut zat makanan. Nah, yang terakhir ada kingdom Animalia atau hewan. Nah, kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, yang termasuk ke dalam hewan tidak bertulang belakang itu bisa kita singkat dengan PCP namae, di mana P-nya adalah porifera, yaitu hewan berpori, contohnya spons. Kemudian C-nya Coelenterata, yaitu hewan berongga, contohnya ubur-ubur. Kemudian Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Nematoda, cacing gilik. Berikutnya Annelida, yaitu cacing beruas-ruas, contohnya cacing tanah. Kemudian moluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Dan pada umumnya hewan-hewan moluska ini memiliki cangkang, meskipun tidak semuanya ya. Tapi pada umumnya tubuhnya ditutupi cangkang. Kemudian arthropoda itu hewan yang berbuku-buku atau beruas-ruas, contohnya kalajengking, laba-laba, ya. Yang terakhir adalah echinodermata, yaitu hewan berkulit duri, contohnya bintang laut. Ya. Jadi itu hewan-hewan yang termasuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Sedangkan hewan yang bertulang belakang itu bisa kita singkat dengan kata param, ya. Param, P-nya adalah Pisces, kemudian A-nya adalah amfibi, R-nya adalah reptilia atau hewan melata, kemudian ada apes, dan M-nya adalah mamalia. Jadi, param, Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Itu contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam vertebrata. Nah,
Untuk mengidentifikasi makhluk hidup itu dilakukan berdasarkan kunci determinasi, di mana kunci determinasi itu adalah suatu kumpulan keterangan yang berisi sepasang ciri yang berlawanan. Ingat, yang berlawanan. Kemudian kunci determinasi ini sering juga disebut dengan kunci dikotomi, di artinya dua. Jadi karena dia tadi ada sepasang ciri yang berlawanan, dia disebut juga dengan kunci dikotomi. Ya, kita lihat contohnya, contoh kunci dikotom. Nah, di sini ada nomor-nomor 1A, 1B, sampai 6A dan 6B. Kira-kira seperti inilah gambaran contoh kunci dikotom. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di kunci determinasi atau kunci dikotom itu ada sepasang ciri yang berlawanan. Contohnya seperti ini. Yang 1A adalah bertulang belakang, kemudian 1B tidak bertulang belakang. 2A menyusui anaknya, yang 2B berarti lawan dari 2A, tidak menyusui anaknya. Kemudian sampai yang keenam, memiliki rangka luar dan tidak memiliki rangka luar. Jadi ada sepasang ciri-ciri yang berlawanan. Nah, jadi contohnya kalau kita ingin mencari kunci determinasi dari mamalia contohnya, maka dari kunci dikotom tersebut kita dapatkan bahwa mamalia adalah hewan bertulang belakang dan menyusui anaknya. Jadi dari ciri-ciri yang terdapat di bagian kiri ini, yang termasuk ke dalam ciri-ciri mamalia adalah hewan bertulang belakang, berarti 1A, kemudian menyusui anaknya, yaitu 2A. Ya, karena yang 3 sampai ke 6 ini tidak memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam hewan mamalia. Maka kunci dikotomnya adalah 1A dan 2A. Berikutnya seperti itu kalau kita ingin mencari kunci dikotom dari hewan-hewan lainnya. Ini. Kalau kita lihat burung, burung itu hewan bertulang belakang dan tutup tubuhnya itu ditutupi oleh bulu. Kemudian dia tidak menyusui anaknya. Berarti yang termasuk ke dalamnya atau yang merupakan kunci dikotomnya adalah 1A, 2B, dan 3A. Kalau kita ingin melihat cacing, cacing itu hewan tidak bertulang belakang dan tidak memiliki rangka luar. Nah, berarti dia termasuk ke 1B. 1B, kemudian 2B, kemudian 3B. Yang mana lagi? Kemudian 4B, kemudian ya ini 6B. Ya, tidak memiliki rangka luar. Jadi kira-kira seperti itu untuk mencari kunci determinasi atau kunci dikotomnya. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam semangat!